Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kajian fikih muamalah maliyah, yang mana pada kajian kita kali ini akan membahas tema tentang hukum korupsi di dalam syariat Islam. Insya Allah kita akan mengetahui tentang kajian ini, yaitu pengertian dari korupsi itu sendiri, kemudian dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW tentang korupsi ini, dan kita akan lihat apa contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai karyawan masalah korupsi ini yang harus kita ketahui. Tujuan pembahasan ini agar kita sebagai seorang muslim betul-betul bisa menjalankan syariat Islam itu dengan baik, mengetahuinya dengan baik, dan berusaha mengamalkannya dengan baik agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Yang pertama, kita akan bahas pengertian dari korupsi itu sendiri. Korupsi di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan korupsi yaitu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau uang perusahaan dan uang institusi lainnya yang dimiliki orang banyak, yang mana penyelewengan tersebut atau penggelapan tersebut untuk keuntungan pribadi maupun pada orang lain. Jadi korupsi itu adalah penyalahgunaan amanah, tidak menggunakan uang atau harta dari negara atau harta perusahaan bukan untuk peruntukannya. Ya, bisa jadi digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain, tapi yang tidak berkaitan dengan yang seharusnya. Nah, kita lihat bahwa dilihat dari tinjauan fikih, seorang pegawai sebuah perusahaan atau pegawai instansi pemerintahan ketika diangkat untuk menjabat suatu tugas, hendaknya menjalankan amanah itu sesuai dengan yang diamanahkan. Maka orang tersebut pun diberi gaji untuk melakukan tugasnya tersebut. Ketika dia tidak menjalankan yang seharusnya, berarti karyawan atau pejabat tersebut berkhianat terhadap negara atau berkhianat terhadap perusahaan. Terus bagaimana kita lihat dalam pandangan Islam yang menggunakan harta ini, harta negara atau harta perusahaan ini untuk kepentingan pribadi? Para ulama menyebutkan menggunakan harta
negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi ini dinamakan dengan ghulul. Jadi dalam Islam dinamakan dengan ghulul. Sebagaimana dalam Raudatun Naim disebutkan bahwa di antara hal yang termasuk ghulul menggelapkan harta rakyat, ya, harta negara. Termasuk juga yaitu harta rakyat, yaitu yang mana harta perusahaan. Karena perusahaan itu juga dimiliki oleh orang banyak. Dan diriwayatkan dari hadis ya, oleh Al-Mustawrid bin Musyaddad bahwa Nabi SAW bersabda, "Man kana lana amilan," barang siapa yang kami angkat sebagai pekerja. Rasulullah SAW adalah orang yang memangku jabatan mengurus urusan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengangkat para pekerja. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, "Falyaktasib zaujatan." Maka pekerja tersebut carilah istri. Fa in lam yakun lahu khadimun falyaktasib khadiman. Kalau tidak memiliki yang membantu di rumahnya, carilah pembantu. Fa in lam yakun lahu maskan falyaktasib maskan. Kalau pekerja tersebut belum memiliki tempat tinggal, carilah tempat tinggal. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, "Ukhbirtu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala," bahwa aku diberitakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittakhadha ghaira dzalika fa huwa ghalun aw sarikun." Barang siapa yang mengambil harta yang bukan tadi yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yaitu dia sudah diberi gaji, dapat tunjangan istri, keluarga, anak, ya, kemudian tunjangan pembantu, tunjangan tempat tinggal, itu ditanggung oleh negara, sudah dimasukkan dalam komponen gajinya, ya. Maka kalau dia mengambil selain dari yang sudah ditentukan tadi, masih mengambil lagi yang tidak disepakati di luar kesepakatan, maka itu dinamakan dengan ghalun au sarikun, harta yang ghal atau harta sebagai hasil curian. Nah, di dalam Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk tidak berkhianat pada hal-hal yang sudah diamanahi kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasula. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian khianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanah-amanah yang sudah dipercayakan kepada kalian, tugas-tugas yang sudah dibebankan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui bahwa ini adalah berkhianat. Allah memberikan tugas kepada kita untuk beribadah kepada Allah di muka bumi ini. Ternyata kita tidak beribadah kepada Allah, berarti kita khianat pada Allah. Rasulullah SAW perintahkan pada kita untuk menjalankan syariat yang dibawa Nabi SAW, mempelajarinya dan mengamalkannya. Tetapi kita tidak mempelajari dan mengamalkannya, berarti kita berkhianat kepada Rasulullah. Dan kita berkhianat kepada dan kita sudah diamanahi oleh perusahaan bahwa melakukan tugas-tugas yang sudah ditentukan job desk-nya, dan kita diberikan hak-hak kita. Nah, ketika kita tidak melaksanakan job desk tersebut, ya, berarti kita sudah berkhianat kepada perusahaan kita. Dan itu merupakan suatu dosa
Karena Allah mengatakan la takhunu, jangan, larangan, perintah untuk meninggalkan. Asal dari larangan itu adalah haram untuk kita lakukan. Ya. Maka suatu perbuatan dosa ketika kita tidak mengerjakan pekerjaan kita dengan sesuai yang sudah disepakati. Dan Allah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW ya, terbebas dari sifat seperti ini. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling paling baik kita jadikan sebagai suri tauladan. Sebagaimana Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, kalian yang ingin jadikan suri tauladan paling baik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, maka kita harus meniru Rasulullah. Dan para rasul tidak pernah berkhianat menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Allah. Ya, dan juga mengambil harta yang bukan haknya. Sebagaimana Allah ya mensucikan para rasul dari perbuatan korupsi ini. Wa makana linabiyyin an yaghul, tidak mungkin seorang nabi itu melakukan mengambil harta rakyatnya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Setelah Allah menyebutkan ya bahwa para nabi, dan itu adalah ya yang harus kita turuti. Ya, wajib kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan ancaman kepada kita ketika kita mengambil hak kepemilikan rakyat atau kepemilikan perusahaan. Maka Allah mengatakan wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan gulul, mengambil harta rakyat atau harta perusahaan, dia akan memikulnya pada hari kiamat. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya. Dan tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dizolimi Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Imran ayat 161. Dan Rasulullah SAW pun mengingatkan ya, setelah Allah menjelaskan tentang ayat ini, dan Rasulullah pun menyebutkan pada kita jangan sampai kita mengambil harta perusahaan. Ya, mengambil harta, apalagi harta rakyat yang dimiliki oleh banyak jutaan rakyat. Maka Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, membesar-besarkan ya, menakut-nakuti bahwa azabnya sangat besar. Beliau mengatakan, diriwayatkan dari Abu Hurairah, suatu hari Nabi SAW mengingatkan kami akan bahaya mengambil harta orang banyak ini, korupsi ini. Beliau membesar-besarkan siksanya untuk pelakunya. Beliau bersabda, jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan salah seorang di antara kalian memikul unta di pundaknya. Ya, maka unta tersebut mengeluarkan suara yang keras. Nah, maka kalian nanti minta tolong padaku. Maka Nabi mengatakan berlepas diri, saya tidak bisa membantu kalian karena aku sudah sampaikan di dunia waktu dahulu. Ya. Kemudian jangan sampai di antara kalian nanti, kata Rasulullah, ada yang memikul kuda yang diambilnya. Ya. Kemudian kuda tersebut dipukulnya dan kuda tersebut mengeluarkan suara yang sangat keras. Orang-orang pun melihat. Dan kalian minta tolong padaku, dan aku katakan aku tidak bisa membantumu, aku tidak bisa memberikan syafaat karena aku sudah sampaikan dahulu di dunia. Kemudian Nabi juga mengatakan jangan sampai nanti di antara kalian ada yang memikul kambing di pundaknya. Kambing tersebut mengeluarkan suara yang keras, mengembek. Orang-orang pun melihat, dipermalukan di hadapan seluruh umat manusia, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir melihat apa yang kita lakukan di dunia, kita memikulnya. Ya. Kemudian Nabi pun mengatakan saya tidak bisa membantumu. Jangan sampai di antara kalian memikul kain, yang kain itu melambai-lambai.
ya, mempermalukan kalian dan kalian minta tolong padaku dan aku katakan tidak bisa menolong kalian. Dan juga di antara kalian memikul emas dan perak. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim menunjukkan ya sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, wa may yaqulul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil harta maka dia akan memikulnya di akhirat nanti. Kalau di dunia dia mengambil tanah, ya tanah orang dirampasnya, maka dia akan memikul tanahnya. Kalau di dunia dia mengambil ya mobil, ya maka mobil tersebut akan dipikulnya. Kalau dia di dunia mengambil aspal, maka aspal itu dipikulnya nanti. Sesuai apa yang diambil itulah yang akan dia pikul di akhirat nanti. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ana aqulul an man ista'malnahu. Ya, di hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan, sekarang saya akan sampaikan kepada kalian, barang siapa yang kami perintahkan untuk bekerja suatu pekerjaan, falyaji biqalilihi wa katsirihi, maka hendaklah ia menunaikan amanah sekecil apapun. Ya, kalau memang sudah disepakati sekecil apapun harus kalian tunaikan amanah tersebut. Fama utiya minhu ahadun wa manuya anhu intaha. Maka kalau diberikan ambillah, terima. Dan kalau dilarang jangan lakukan. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang dilarang perusahaan. Ya. Dan apa yang sudah diberikan pada perusahaan pada kita itu ambillah, itu memang hak kita. Nah, ini tentang bahayanya mengambil harta perusahaan. Kemudian kita lihat bagaimana dampaknya, ya, bahwa Rasulullah SAW langsung mengkhabarkan kepada kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah meriwayatkan, tatkala kami menaklukkan Khaybar, ketika itu kami tidak mendapatkan harta rampasan perang berupa emas dan perak. Tapi kami mendapatkan ya karena Khaybar ini daerah pertanian yang kami dapatkan unta, kuda dan barang-barang hasil pertanian dan juga jubah. Kemudian kami pun pulang menuju melewati Wadi Qura, lembah ya sebelum kota Madinah. Khaybar itu jaraknya 165 lebih kurang dari kota Madinah ya. Nah, ketika kami sudah menuju arah pulang sampai di Wadi Qura sebelum kota Madinah, maka seorang budak bernama Mid'am yang mana Rasulullah SAW memiliki budak tersebut, Mid'am tersebut, yaitu hadiah dari Bani Dabab. Ketika di lembah, budak tersebut ya menambatkan unta Nabi dan tiba-tiba anak panah mengenai Mid'am. Ya, ternyata ada yang memanah Mid'am. Ia pun mati ya kena anak panah tersebut. Para sahabat mengatakan ya selamat, ia mati dalam keadaan syahid karena dalam keadaan perjalanan pulang habis perang. Ya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bal walladzi nafsi biyadihi. Innas syamlatallati asabaha yauma Khaybar minal maghanim lam tusibal maqasim latashta'ilu alaihi naran. Demi Allah, demi jiwaku yang di tangannya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya jubah yang dia sembunyikan dari rampasan perang Khaybar itu sebelum dibagi telah menjelma menjadi nyala api yang sedang membakarnya. Ya, jadi budak ini ketika perang ternyata dia mendapatkan jubah. Jubah ini tidak disetorkan ya untuk sebagai rampasan perang, dia mengambil sendiri. Nah, ternyata Rasulullah SAW ya sekarang dia sedang terbakar. Jubah yang diambilnya, yang disembunyikan tersebut membakar tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik ya. Sehingga apa? Mendengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka seorang laki-laki yang lain mendengar sabda Nabi tersebut, beliau pun datang mengadu pada Nabi, ini saya kembalikan tali terompah. Tadi hasil rampasan perang yang disembunyikan.
Ya, jadi beliau waktu perang juga dapat sendal, terompah, dan tidak disetorkan sebagai harta rampasan perang. Kemudian disetorkan ketika Nabi sudah menyampaikan tersebut. Kemudian orang tersebut mengatakan, ini Rasulullah, harta yang aku gelapkan, yang aku ambil. Maka Nabi pun mengatakan, syirakun au syirakani minan nar, terompah ya, atau 2 terompah berasal dari neraka. Ya, dia kembalikan, dan kalau tidak dikembalikan berarti ini menjadi api neraka yang akan membakar. Ya. Nah, ya sekecil apapun yang kita ambil itu menjadi api neraka nantinya. Sampai sebuah terompah pun itu ya akan menjadi azab di akhirat, di kuburan, ya di alam barzakh, dan juga di hari akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Sekarang kita lihat apa contoh-contoh ya bentuk korupsi yang kadang-kadang kita merasa biasa saja. Ternyata Islam melarangnya. Di antaranya Syekh Utsaimin menjelaskan ya. Beliau ketika ditanya tentang hal ini, tentang masalah korupsi, yaitu tentang pegawai menggunakan peralatan kantor untuk kepentingan pribadi, seperti mobil dinas digunakan untuk kepentingan pribadi, mesin fotokopi digunakan untuk kepentingan pribadi. Pokoknya fasilitas-fasilitas kantor ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Maka Syekh Utsaimin menjawab, menggunakan mobil dinas dan peralatan kantor lainnya seperti mesin fotokopi, printer untuk kepentingan pribadi tidak dibolehkan. Karena seluruh peralatan tersebut diperuntukkan negara bagi kepentingan umum. Jika seseorang aparatur negara menggunakannya untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan ini merupakan tindak kejahatan terhadap orang banyak. Sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan orang banyak tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini termasuk ghulul yang tadi kita jelaskan, ya. Dan Nabi telah mengharamkan ghulul ini. Nah, menunjukkan ya sekecil apapun para ulama mengatakan ini sesuatu perbuatan yang haram kita untuk mengambilnya. Tidak boleh kita menggunakan ya kepemilikan orang banyak untuk kepentingan pribadi. Kemudian juga bagaimana penjelasan para ulama tentang ketika seorang pegawai apabila membuat kontrak kerja dengan suatu pihak, ya. Ini misalkan masalah jam kerja, ya. Misalkan kita sudah ada kesepakatan jam kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Dan kita sepakat tentang hal itu. Maka tidak boleh jam kerja itu kita gunakan untuk kepentingan selain dari yang sudah disepakati. Ya. Kalau kita misalkan jam kerja tersebut ternyata kita tidak bekerja seperti yang seharusnya, malah melakukan hal-hal kepentingan pribadi, ini juga termasuk korupsi. Korupsi waktu. Ini juga menjadikan memakan waktu, ya, memakan waktu perusahaan, dan ini menjadi waktu yang haram kita gunakan. Dan itu tadi yang dijelaskan oleh ulama berdasarkan firman Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, orang beriman sepakatilah kontrak yang kalian sepakati, ya, menunjukkan wajibnya kita untuk tidak boleh ingkar dari kesepakatan yang sudah kita sepakati, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW, ayat tadi itu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 1. Para ulama menjelaskan wajibnya kita untuk melakukan kontrak yang sudah kita sepakati. Kalau kita melanggarnya berarti kita berdosa. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, wal muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin terikat dengan syarat yang mereka bikin. Nah, kalau kita sudah sepakat dengan persyaratan janji jam kerja, maka tidak boleh kita melanggar jam kerja tersebut, maka bisa menjadi korupsi. Nah, inilah ya kira-kira hal-hal
yang penting untuk kita ketahui ya dalam masalah pekerjaan kita, penggunaan harta aset-aset dari perusahaan dan juga waktu dari perusahaan, dan semoga kita terhindar dari perbuatan gulul ini, karena seorang muslim ya semua kita akan ditanyakan oleh Allah di hadapannya, nanti akan dihisab. Maka sekecil apapun hendaknya kita betul-betul terhindar dari hal yang haram ini. Sisa waktu kita akan diskusi dan tanya jawab, baik berkaitan tema maupun di luar tema yang kita bahas. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai karyawan kan tentunya ada kalanya mungkin telat gitu ya, Ustaz ya. Iya. Masuk kantor gitu ya. Misalkan anggaplah setengah jam atau 1 jam misalkan. Iya. Nah itu kan kalau kesepakatannya anggap setengah 8 sampai jam setengah 5 gitu, Ustaz ya. Iya. Nah ternyata kita datang jam 8. Iya. Nah untuk terus di dalam hati kita, oh nanti, oh ya ini salah nih, telat gitu ya. Iya. Di setelahnya, oh kita kayak ngelebihin gitu ya. Jadi kita pulang jam 5 gitu buat tanda kutip bayar yang tadi telat gitu. Itu boleh nggak, Ustaz? Ya. Maka ya, bolehkah kita bertindak di luar yang ditentukan? Ya, pada dasarnya karyawan itu hanya bertindak sesuai dengan yang sudah ditentukan. Maka jika kita terlambat, maka sebetulnya kita hanya melapor saja, minta izin dari atasan kita. Saya terlambat, apakah saya boleh nggak saya ganti dengan waktu lain atau bagaimana konsekuensinya? Ya, karena ya tidak bisa kita seenaknya aja mengganti jam kerja tadi, karena tugas kita hanya sebagai orang yang disuruhan sesuai dengan kesepakatan kontrak. Nah, maka untuk amannya pastikan minta izin dari atasan kita yang bertanggung jawab sebagai orang yang memantau kegiatan kerja kita. Tidak boleh kita sendiri saja, seenaknya saja. Kalau begitu nanti dia akan terlambat saja. Saya datang 9 saja, nanti saya ganti di malam hari. Iya, tidak boleh seperti itu. Karena dia hanya ya sesuai hukum asalnya, dia sesuai dengan jam kerjanya. Kalau dia terlambat maka minta izin bagaimana tentang keterlambatannya, apakah boleh diganti, itu yang harus dilakukan. Tidak boleh sendiri. Karena kontrak itu kita menyalahinya harus minta persetujuan dari pihak lain. Ya, belum tentu dia setuju, orang tersebut setuju. Maka kalau dia tidak setuju, maka tidak sah yang kita lakukan. Karena kita adalah akad dengan orang lain. Kecuali kalau kita sendiri yang punya perusahaan, terserah kita. Mau masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu tidak masalah. Tapi kalau kita kerja kontrak dengan orang lain, kita butuh persetujuan dari yang mengangkat kita, yaitu dari atasan kita sebagai wakilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus sekali. Silakan, yang lain kalau masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, kalau misalkan kita di suatu tempat gitu, kayak misalkan di mall atau seperti apa, itu kan biasanya ada petugas parkir yang sudah dibayar oleh tempat tersebut gitu. Ya. Bagian mengatur, misalnya ada tulisan no typing dan sebagainya gitu. Nah, nanti kita sebagai pengunjung itu misalkan karena kita merasa sudah dibantu, kita ngasih mereka imbalan gitu. Apakah itu kita termasuk membantu mereka untuk korupsi atau seperti apa, Ustaz? Walaupun kita ngasihnya dengan kerelaan gitu maksudnya. Iya, insya Allah ini pembahasan suap ya. Minggu depan insya Allah kita akan bahas masalah suap. Nah, apa bentuk bantuannya tadi Pak sehingga kita kasih uang kira-kira? Dicariin tempat parkir atau diparkirin mundur gitu dan sebagainya. Tapi gitu. Tugasnya dia itu sebetulnya untuk apa? Ya emang bagian di situ. Kalau memang itu ditugaskan dan digaji untuk itu, tidak boleh lagi kita kasih uang. Berarti kita menyuap dia berarti. Dan Nabi mengatakan orang yang memberi suap dan yang disuap itu di neraka. Ya, tidak boleh kita memberikan suap kepada orang yang memang sudah ditunjuk untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya, berarti kita memberikan suap. Nah, ini kebiasaan juga yang salah. Insya Allah kita bahas pertemuan depan masalah suap ini. Ya, sering, dan ini juga
penyakit yang banyak di masyarakat kita. Ya, merasa tidak enak. Kenapa merasa tidak enak? Karena sudah menjadi kebiasaan yang salah. Ya, memberikan suap pada orang yang memang sudah digaji untuk pekerjaan tersebut. Ini haram. Ya, wallahu taala alam. Kecuali ya kalau memang itu di luar job desk-nya dia. Ya. Tapi lihat juga apakah ini akan melanggar aturan kerja dia. Nah, ya, misalkan job desk-nya antara waktu sekian sampai sekian, ternyata dia ngerjakan pekerjaan lain. Nah, itu juga menjadikan dia membantu dia korupsi, berarti ya kita ngasih suap. Wallahu taala. Nanti kita bahas secara rinci pada pertemuan depan insyaallah. Silakan, ada lagi yang lain? Cukup ya. Alhamdulillah kita tutup. Semoga ini dapat kita pahami dengan baik dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.